Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jariah dengan NIM M12312511038. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UAS Sejarah Asia Selatan dalam bentuk timeline dan peta konsep. Kita akan menelusuri perjalanan panjang Asia Selatan, mulai dari peradaban tertua di dunia sekitar 3300 sebelum Masehi, hingga terbentuknya negara-negara modern seperti India, Pakistan, dan Bangladesh di abad ke-20. Yang pertama, saya akan menjelaskan timeline saya terlebih dahulu. Timeline saya dimulai dari peradaban lembah Indus sekitar tahun 3300 sebelum Masehi. Ini adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Dua kota terbesarnya adalah Mohenjo-daro dan Harappa yang sudah memiliki sistem drainase, tata kota terencana, tulisan sendiri, dan jaringan perdagangan yang luas. Peradaban ini mencapai puncaknya sekitar 2600 hingga 1900 sebelum Masehi, sebelum akhirnya mengalami kemunduran sekitar 1300 sebelum Masehi. Setelah peradaban Indus mundur sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Arya masuk ke Asia Selatan dan membawa tradisi Weda, kitab suci tertua yang menjadi fondasi agama Hindu. 4 kitab Weda yang disusun pada masa ini adalah Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Dilanjutkan dengan zaman Upanishad, sekitar tahun 800 hingga 300 sebelum Masehi, di mana para filsuf Hindu menuliskan pemikiran mendalam tentang Brahman, Atman, dan Karma, konsep-konsep yang masih hidup hingga sekarang. Dari periode yang sama juga, lahir dua tokoh besar agama dunia. Pertama, Siddhartha Gautama atau Buddha, lahir sekitar 563 sebelum Masehi. Beliau meninggalkan kehidupan mewah, mencapai pencerahan, dan mendirikan agama Buddha. Kedua, Mahavira, sekitar 540 sebelum Masehi, pendiri modern Jainisme yang mengajarkan prinsip ahimsa atau tanpa kekerasan. Memasuki abad keempat sebelum Masehi, Asia Selatan pertama kali bersentuhan dengan dunia barat melalui invasi Alexander Agung dari Makedonia pada tahun 327 hingga 325 sebelum Masehi. Meski tak lama, invasi ini membuka jalur kontak budaya antara India dan dunia Yunani. Tidak lama setelah Alexander pergi, Chandragupta Maurya mendirikan Kekaisaran Maurya pada tahun 321 sebelum Masehi. Kekaisaran besar pertama India yang berhasil menyatukan sebagian besar subbenua. Puncaknya dicapai di bawah Kaisar Asoka pada tahun 268 hingga 232 sebelum Masehi. Setelah memenangkan perang Kalinga yang sangat berdarah, Asoka menyesal dan memeluk Buddha. Ia lalu menyebarkan ajaran agama lewat pilar-pilar batu di seluruh kerajaannya. Simbolnya roda Asoka, bahkan kini terpampang di bendera India. Setelah Maurya runtuh pada tahun 185 sebelum Masehi, India sempat terpecah. Lalu muncul Kekaisaran Gupta 320 hingga 550 Masehi yang disebut zaman keemasan India. Pada masa ini berkembang pesat matematika termasuk angka nol dan konsep PI, astronomi, kedokteran, sastra, dan seni. Islam pertama kali masuk ke India melalui wilayah Sind tahun 711 Masehi. Di bawah Muhammad bin Qasim, pengaruh Islam kemudian menguat dan melahirkan Kesultanan Delhi pada tahun 1206. Pemerintahan Islam pertama yang berkuasa di India Utara selama lebih dari 300 tahun dengan 5 dinasti yang bergantian. Di sisi lain, di India Selatan berdiri Kekaisaran Vijayanagara pada tahun 1336 hingga 1646 Masehi sebagai benteng kekuatan Hindu yang bertahan menghadapi ekspansi Islam dari utara. Puncak kekuasaan Islam di India terwujud lewat Kekaisaran Mughal yang berdiri sejak 1526 ketika Babur mengalahkan Sultan Ibrahim Lodi di pertempuran Panipat. Di bawah Kaisar Akbar pada tahun 1556 hingga 1605, Mughal menerapkan kebijakan toleransi beragama dan mencapai kemajuan budaya luar biasa, termasuk karya arsitektur megah seperti Taj Mahal di masa Shah Jahan. Sementara Mughal berkuasa, dari Eropa datang East India Company (EIC) yang dibentuk pada tahun 1600 atas izin Ratu Elizabeth I. Awalnya hanya perusahaan dagang, namun EIC semakin lama semakin kuat secara militer dan politik. Titik balik terjadi di pertempuran Plassey pada tahun 1757. EIC mengalahkan Nawab Bengal dan mulai menguasai India secara penuh.
Ketidakpuasan terhadap kekuasaan Inggris memuncak pada pemberontakan Sepoy pada tahun 1857, yaitu pemberontakan besar para tentara India melawan Inggris. Meski akhirnya ditumpas, peristiwa ini menyebabkan pemerintahan India langsung diambil alih oleh Kerajaan Inggris, bukan lagi EIC. Kongres Nasional India kemudian berdiri pada tahun 1885 sebagai partai politik pertama India dan kendaraan utama perjuangan kemerdekaan. Memasuki abad ke-20, gerakan nasionalisme semakin menguat. 3 tokoh kunci memimpin perjuangan ini, yaitu Mahatma Gandhi dengan gerakan Satyagraha atau perlawanan tanpa kekerasan yang mengguncang fondasi kolonialisme Inggris, Jawaharlal Nehru sebagai pemikir dan arsitek India modern, serta Muhammad Ali Jinnah yang memperjuangkan negara terpisah bagi umat Muslim India. Perbedaan visi antara Nehru dan Jinnah inilah yang akhirnya berujung pada partisi India-Pakistan pada tanggal 14–15 Agustus 1947, salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah modern, di mana sekitar 14 juta orang berpindah tempat dalam waktu singkat. Kisah belum selesai di situ. Pada tahun 1971, Pakistan Timur memisahkan diri dan merdeka menjadi Bangladesh setelah perang pembebasan yang didukung India. Kita lanjut ke peta konsep. Kalau di timeline, kita melihat urutan waktu. Di peta konsep ini, kita bisa melihat bagaimana satu peristiwa menyebabkan peristiwa berikutnya secara sebab dan akibat. Segalanya berawal dari geografi Asia Selatan. Wilayah lembah sungai subur ini yang memungkinkan tumbuhnya peradaban lembah Indus, dan kemudian masuknya bangsa Arya dengan periode Wedanya. Periode Weda melahirkan 2 cabang agama besar, Hindu dan Buddha. Buddha kemudian disebarkan secara masif oleh Kaisar Asoka dari Kekaisaran Maurya. Ini contoh nyata bagaimana agama dan kekuasaan politik saling mempengaruhi. Setelah Maurya, Kekaisaran Gupta melanjutkan kejayaan peradaban Hindu. Namun kemudian Islam masuk, melahirkan Kesultanan Delhi dan mencapai puncaknya di Kekaisaran Mughal. Disinilah terjadi perpaduan budaya Hindu dan Islam yang menghasilkan seni dan arsitektur unik. Melemahnya Mughal membuka celah bagi East India Company Inggris untuk masuk dan akhirnya menjajah India. Ironisnya, penjajahan inilah yang justru membakar semangat nasionalisme. Dari nasionalisme itu lahir 3 tokoh kunci, yaitu Gandhi, Nehru, dan Jinnah, yang masing-masing membawa visi berbeda tentang India merdeka. Gandhi berfokus pada perlawanan damai, Nehru pada India sekuler dan demokratis, Jinnah pada negara Islam tersendiri. Perbedaan inilah yang melahirkan partisi 1947. Dan dari partisi itulah muncul negara-negara Asia Selatan modern yang kita kenal sekarang, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, serta Sri Lanka, Nepal, dan Bhutan, yang masing-masing memiliki jalur sejarahnya sendiri. Dari perjalanan panjang ini, saya menarik 3 kesimpulan utama. Pertama, Asia Selatan adalah kawasan dengan lapisan peradaban yang sangat kaya dan berkesinambungan. Setiap era mewarisi dan membangun di atas yang sebelumnya, dari Indus hingga negara modern. Kedua, agama bukan sekedar urusan spiritual di Asia Selatan. Hindu, Buddha, dan Islam masing-masing pernah menjadi kekuatan politik besar yang menentukan arah sejarah kawasan ini. Ketiga, kolonialisme Inggris menjadi titik balik yang paradoks. Di satu sisi menindas dan merugikan, namun di sisi lain justru menyatukan berbagai kelompok masyarakat India dalam satu semangat perlawanan yang akhirnya melahirkan kemerdekaan. Demikian presentasi saya mengenai perkembangan peradaban dan politik Asia Selatan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.